Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nuril azim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahu azim. Kita awali dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur selalu hanya kepada Allah taala atas limpahan nikmat dan karunia yang sudah dicurahkan untuk kita, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam satu majelis maya ini ya, di channel YouTube Donditan dan LSK Al-Hadid. Mudah-mudahan silaturahim kita walaupun hanya lewat dunia maya menjadi keberkahan dan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya hafilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Islamophobia, atau bahasa gampangnya itu adalah ya ketidaksukaan pada Islam ini ya. Ya, dengan itu bentuknya bisa sikap, bisa sebuah fitnah, perkataan ya kan, atau mungkin video, tulisan dan lain sebagainya. Jadi segala macam sikap yang menunjukkan ketidaksukaan pada Islam itu disebut Islamophobia. Ini bisa lahir dari internal umat Islam sendiri, ada juga dari luar ya, atau dari eksternal. Ya, kalau dari internal biasanya itu orang-orang Islam yang terpengaruh gitu ya, dengan stigma-stigma negatif yang muncul, misalnya istilah Islam teroris, Islam radikal, Islam fundamental, Islam garis keras dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh Islamophobia gitu ya. Sehingga ada orang Islam yang walaupun dia Islam dari lahir, tapi dia seolah-olah tidak suka ya kepada kelompok Islam tertentu, golongan Islam tertentu ya. Misalnya contoh, ada orang Islam yang tidak suka dan benci pada ajaran poligami misalnya ya. Ada orang Islam yang tidak suka melihat wanita bercadar. Ada orang Islam yang tidak suka melihat orang punya jenggot panjang kemudian celananya cungklang. Ada orang yang tidak suka dengan tokoh-tokoh nasional, misalnya Habib Rizik ya kan, Tengku Zulkarnain dan lain sebagainya, karena dianggap ini adalah ulama-ulama garis keras ya, atau Ustadz Abdul Somad ya. Nah, ini contoh-contoh Islamophobia. Nah, terlebih belakangan memang sedang kembali merebak nih ya, kejadian-kejadian yang memang kurang menguntungkan internal umat Islam, yaitu kejadian pengeboman gereja di Makassar, katedral ya. Kemudian ada wanita yang bercadar kemudian menyerang Mabes Polri ya kan. Nah, ini kemudian menambah lagi nih, menambah daftar ya, panjang ya, cerita tentang Islamophobia. Nah, bagaimana dan kemudian apa yang harus kita lakukan ya, kita akan bincang-bincang. Selain saya sendiri, saya kali ini membawa salah satu ya guru kita dan juga narasumber kita yang sudah sangat populer ya di channel LSK ya, tentunya di jagat dunia maya dan dunia dakwah kristologi, yaitu Pak Donditan ya. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi coba mintakan wabarakatuh. pendapat beliau nih mengenai Islamophobia ini gimana nih. Sebenarnya saya sih kurang pas kalau saya bicara mengenai Islamophobia ya, terutama yang berkaitan dengan politik tadi. Ya. Kalau urusan dengan politik itu sebenarnya kita sih bukan ini ya. Ya, kita ini bukan politikus ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat sendiri, Islamophobia itu memang lahir daripada orang-orang yang menimbulkan rasa antipati kepada Islam ya. Ya, seperti tadi Ustadz bilang, bisa dari pakaiannya, bisa dari penampilannya gitu ya. Itu adalah upaya untuk memberikan stigma negatif kepada Islam, supaya orang menjauhi Islam, atau supaya orang memberi cap buruk kepada Islam. Tetapi saya sebenarnya kalau pribadi saya nih ya, saya nggak khawatir loh sama gitu-gituan. Betul. Nggak khawatirnya kenapa? Semakin Islam dijelekan, ya, semakin banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah. Menurut saya. Kenapa? Orang yang awalnya tidak tahu,
dengan mendengar berita atau segala macam yang negatif tentang Islam, otomatis dia akan mencari tahu dong. Ya. Emang bener Islam ngajarin seperti itu gitu kan? Penasaran ya? Penasaran kan? Setelah penasaran nanti jatuh-jatuhnya apa? Loh, kok lain ya? Loh, kok beda ya? Biasanya terjadi begitu, Tat. Sama halnya seperti terjadi setelah bom di Amerika, 9/11 ya? Ya, WTC. Setelah itu apa yang terjadi? Malah banyak orang belajar Islam dan masuk Islam. Ya. Gitu. Nah, jadi buat saya sebenarnya hal-hal seperti itu malah di satu sisi memang merugikan, tetapi di sisi lain juga malah menguntungkan. Ya. Nah, kita sendiri, maksudnya kalangan Muslim, juga mengutuk perbuatan-perbuatan teroris yang mengambil nyawa orang tidak berdosa di tempat umum, walaupun itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam, walaupun itu dilakukan oleh orang yang memulai aksi terorismenya dengan takbir, kita juga mengutuk. Gitu. Tetapi kita juga artinya harus bisa memilih-milih ya, atau bisa membedakan lah mana yang beneran Muslim, mana yang bukan gitu loh. Mana yang settingan, mana yang bukan. Kita sendiri sekarang tahu gampang kok cari berita ya di internet ya. Apa namanya? Misalnya Al-Qaeda, ISIS gitu. Siapa sih yang buat gitu? Iya. Ya, kalau kita mungkin awam, wah itu mungkin kalangan Islam gitu. Tapi kalau kita runut, kita dapat informasi yang jelas, ternyata siapa yang bikin, gitu kan? Ya. Belum lagi jumlah korbannya sendiri yang banyak, malah kebanyakan umat Muslim dari dua organisasi tersebut. Betul, gitu loh. Itu kan jadi sepertinya kayak senjata makan tuan gitu. Senjata makan tuannya gini, berusaha menjelekkan Islam, berusaha memberikan citra negatif pada Islam, tetapi malah membuat orang penasaran, membuat orang belajar, malah membuat orang masuk Islam. Iya. Gitu ya. Memang ada beberapa kalangan atau golongan ya, saya sebut golongan ya, yang misalnya misconception dalam arti salah memahami ayat-ayat Quran, sehingga mereka menggunakan ayat-ayat tertentu tanpa melihat konteksnya, tanpa melihat asbabun nuzulnya, menggunakan ayat-ayat tersebut untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan kepentingannya gitu ya, terutama lebih banyak dalam hal politik kan gitu. Tetapi kalau kita kembalikan lagi, yang disebut dengan terorisme itu kan upaya yang membahayakan atau menebar rasa takut secara massal yang bisa mengganggu dan merusak fasilitas umum, di mana dilandasi oleh kepentingan mungkin ideologi, politik, ya mungkin bisa juga ekonomi gitu ya. Itu dirangkum dari undang-undang tentang terorisme sendiri ya. Nomornya saya lupa, waktu itu saya pernah sebutkan. Kalau begitu berarti penjajah juga termasuk teroris, Tat? Iya dong harusnya. Hah? Harusnya iya dong. Ya kan karena menimbulkan rasa takut kan? Betul. Kemudian juga ada dilandasi oleh ideologi juga kan? Iya ada. Agamanya apa tuh, Tat, penjajah? Iya, terstanding politik. Kan kita sering pernah dengar ya namanya 3G ya? Iya. Gold, Gospel, Glory. Nah itu gimana gitu loh? Kan kita memandang itu sebagai sejarah. Tapi sejarah itu adalah kan pelajaran yang paling berharga ya, Tat ya? Nah artinya kita harus proporsional lah. Kita harus proporsional. Jangan membabi buta gitu. Maksud saya kalau ada simbol atau tanda-tanda tertentu dari agama tertentu, ya jangan langsung kita mengecap agamanya itu agama teroris. Kan bisa juga kita kembalikan kan. Tetapi kan kita tidak melakukan itu kan. Ya kalau kita mau lihat Desember kemarin juga ada yang ngebom tuh gereja tuh. Yang melakukan bukan Muslim. Tapi juga nggak serta-merta kita mengecap mereka sebagai teroris kan. Iya. Belum lagi yang 2019 di New Zealand. Iya, itu penembakan. Nah, apa itu mau disebut sebagai teroris Kristen kan tidak? Padahal iya. Ya walaupun iya, tetapi kan bukan berarti langsung memberi cap seluruh pada satu agamanya gitu kan. Nah, jadi itu kita harus bersikap proporsional dan adil lah begitu ya kalau menurut saya sih. Sementara sih gitu kan. Iya. Nah inilah ya pesan yang mau kita sampaikan bahwa jangan menilai seseorang dari atribut ya, dari penampilan ya, apalagi kemudian menjustifikasi ya, menyamakan perbuatan-perbuatan terorisme. Kebetulan misalnya terorisnya jenggot, oh kalau begitu orang berjenggot semuanya teroris kan gitu.
kebetulan misalnya pelaku terorisme itu menggunakan cadar, berarti semua wanita bercadar teroris, padahal enggak. Berapa banyak orang Kristen yang tinggal bertetangga bersebelahan dengan orang berjenggot, dengan wanita bercadar, tapi mereka nyaman aja, mereka bisa tukar-tukaran makan, minta bumbu-bumbu dapur, saling tolong-menolong, nggak ada masalah. Jadi jangan cuma gara-gara nilas titik rusak susu sebelang, jangan gitu. Nah inilah pesan yang mau kita sampaikan ya. Kita betul, saya setuju, kita bukan orang politik ya, kita juga tidak mau ikut campur urusan-urusan politik. Tapi yang mau kita dudukan permasalahannya adalah tolong baik yang muslim maupun yang non muslim tidak usah berkomentar kalau memang komentar itu tidak menimbulkan kebaikan. Ya kan, misalnya contoh, ada yang dari kalangan youtuber non muslim ya, yang kemudian menyerang, menggoreng ya kan, memanfaatkan itu kemudian untuk semakin membuat fitnah lebih kejam lagi kepada Islam. Nah ini kan nggak bijak lah gitu ya. Kenapa? Orang Islam bisa kok kalau mau balas gitu ya. Tadi ya Pak Doni sebut banyak aksi-aksi yang ya, kalau kita mau sebut itu juga termasuk terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tapi ada nggak orang Islam mengatakan orang Kristen itu teroris? Nggak ada ya. Kenapa? Karena orang Islam itu cinta damai, orang Islam itu rahmatan lil alamin. Nah termasuk juga saudara-saudara muslim kita berharap ya, internal umat Islam juga nggak usah ikut terpancing gitu ya, terprovokasi ketika ada orang menggoreng isu ini menjadi sesuatu yang menambah panas suasana. Jangan ikut-ikutan kemudian memancing di air keruh ya, dengan statement-statement yang emosional, statement-statement yang akhirnya justru akan merugikan internal umat Islam itu sendiri ya. Jadi kita justru harus memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya supaya tadi tidak terpengaruh arus Islamophobia tadi ya. Nah ini pesan saya ya, sehingga mudah-mudahan teman-teman yang punya channel-channel kristologi khususnya ketika mau membahas terorisme ini kemudian jangan membabi buta ya, mentang-mentang Islam diserang dia menyerang balik gitu ya. Kemudian akhirnya dengan membuat statement-statement yang tidak produktif yang akan semakin menambah kesenangan ya para apologet Kristen yang memang sengaja nih gitu ya mau menggoreng ini. Memang kerjanya begitu. Memang kerjanya begitu. Tapi saya pribadi menghormati ya, sangat memberikan apresiasi kepada banyak tokoh-tokoh Kristen yang justru mereka juga bisa memposisikan, mendudukan masalah tadi kalau kata Pak Doni proporsional ya. Mereka menyampaikan pesan yang sejuk, ini bukan Islam ya, Islam Kristen, Hindu, Buddha tidak masih pernah banyak mengajarkan terorisnya. Nah, ini orang yang bagus hatinya. Masih banyak ya, pendeta-pendeta yang bersikap proporsional, masih banyak. Betul, itu yang harus kita hormati, kita junjung ya, kita hargai, dan itu yang kita harapkan ya. Jadi ketika bangsa ini sedang kena musibah, sedang sakit, ya semuanya harusnya ikut merasakan sakit. Jangan kemudian saling tuduh, saling tuding ngapain? Yang harus kita cari itu terorisnya kan gitu. Jangan lagi terjadi kan gitu. Makanya ketika ini Pak Doni misalnya contoh ada yang nanya sama saya, tuh ada pesantren digeledah sama Densus 88. Kalau misalnya satu saat Densus 88 menggeledah Al-Hadid, pondok pesantren saya, gimana sikap saya? Wah nggak ada masalah, saya akan kooperatif, silahkan ya kan. Siapa yang mungkin di pesantren saya yang mungkin terduga teroris, saya akan kerjasama dengan pihak berwajib. Silahkan kalau memang itu terbukti, ya tangkap, ya adili seadil-adilnya, kan begitu. Kalau memang tidak, ya pasti akan dilepaskan kan gitu. Dan ini bukan satu persoalan yang kemudian harus kita perpanjang gitu ya. Kemudian digoreng jadi masalah yang kalau begitu tidak adil segala macam. Upaya pemerintah untuk memberantas terorisme ini sudah luar biasa. Kita harus apresiasi ya. Dan dananya besar. Mai konspirasi segala macam ya ada, betul ya. Kita tidak tidak tutup mata. Tapi itu tadi selama kita tidak tahu, kemudian kita tidak punya pengetahuan di dalamnya, ya sudah buat apa kan? Kita ikut-ikutan. Ya bicara di situ. Mungkin ada lagi Pak Doni? Ya, sebaiknya kita tetap di jalur yang netral gitu ya. Ya, itu dia. Walaupun misalnya pelaku itu mengaku beragama yang sama dengan kita, tetap kita harus netral dulu gitu. Jangan langsung membela, jangan langsung menuding gitu.
Lebih baik kita cari tahu dulu informasi yang sebenarnya bagaimana. Dan apa namanya, ya kita juga ikut memberikan edukasi bahwa yang namanya terorisme itu adalah musuh kita bersama. Betul, musuh semua agama. Ya, bukan musuh satu agama loh, musuh semuanya. Ya. Ya, termasuk juga musuh Kristen, termasuk juga musuh Islam, dan termasuk musuh agama-agama yang lain gitu kan. Nah, bagi misalnya saudara-saudara Kristen yang dikit-dikit menggoreng ini, menggoreng itu, coba dipikirin dulu deh. Iya. Yang mulai Perang Dunia Pertama, Kedua itu siapa sih? Bangsa apa sih? Agama apa sih? Toh kita juga nggak pernah meributkan ya. Betul. Yang menanyakan itu malah seorang mualaf loh. Namanya Peter Vogel dari Jerman. Yang menjatuhkan bom di Hiroshima itu siapa sih? Agama apa itu yang menjatuhkan bom itu? Toh kita juga nggak pernah meributkan ya. Namanya sejarah itu ya. Belum lagi yang membunuh jutaan manusia di benua-benua lain melalui penjajahan juga siapa sih? Itu bangsa apa sih? Itu juga nggak pernah kita ributin. Nah jadi gitu. Jadi kita mendudukan masalah seperti ini itu sebagai musuh kita bersama, bukan sebagai musuh satu agama gitu ya. Supaya apa? Supaya proporsional. Jadi kita tidak saling menggoreng gitu loh. Yang kita goreng belum tentu benar, betul nggak? Iya. Nah, nanti kalau benar, kalau salah, malu nggak tuh? Ya kan? Nah, bisa aja yang namanya seperti hal-hal seperti itu kan mudah sekali direkayasa begitu kan ya? Betul. Ya, saya nggak usah cerita sedetail itulah. Mungkin para pemirsa juga bisa menilai sendiri gitu kan. Jadi intinya kita tetap harus mempertahankan atau memperkuat akidah kita. Tidak boleh istilahnya gampang terpengaruh, dan kita tetap kembali kepada Quran dan Sunnah begitu aja. Ya nggak? Betul. Oke ya. Baik, terima kasih ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ini sih pendapat kami yang memang kami bertujuan tadi ya, kita tidak mau ikut-ikut campur urusan politik ya. Tapi paling tidak kita juga masih bisa bersikap arif dan bijaksana lah ya. Jadi kepada semua agama ya, kepada semua pemeluk agama ya, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk memberantas terorisme. Dan bukan agama yang menjadi musuh utama kita, tapi terorisme itu ya. Dan itu musuh semua agama. Baik, itu aja. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Kita tutup sama-sama dengan baca doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.